Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma dan grafik fungsi logaritma. Untuk fungsi logaritma sebagai contoh, misalnya A, fx sama dengan 2 log x, kemudian B, fx sama dengan setengah log x, kemudian C, fx sama dengan setengah log x ditambah 2, kemudian yang D, fx sama dengan setengah log x ditambah 2. Dengan memperhatikan bahwa basis itu harus selalu positif dan tidak sama dengan 1, sedangkan numerus itu harus selalu positif. Numerus adalah yang di sebelah sini ya. Kemudian kalian perhatikan bentuk yang C dan D. Ini beda ya. Kalau yang C ini X-nya ditambah 2 dulu baru kemudian dilogkan. Sedangkan kalau yang D itu X-nya dilogkan dulu baru kemudian ditambah 2. Jadi kalau yang C ini numerusnya adalah X ditambah 2. Sedangkan kalau yang D ini numerusnya hanya X saja. Sedangkan 2-nya ini di luar lognya. Selanjutnya kita akan masuk pada grafik fungsi logaritma. Sekarang kita akan mencoba menggambar grafik fungsi logaritma secara manual. Caranya dengan menggunakan titik-titik bantu, sehingga kita akan membuat tabelnya dulu. Misalnya kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 log x dan fx sama dengan setengah log x dengan menggunakan titik-titik bantu yang nilai absisnya atau x-nya adalah 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, dan 8. Lalu kita tentukan dulu nilai y atau ordinatnya. Untuk yang fx sama dengan 2 log x dulu. Kalau x-nya 1/8 berarti y-nya adalah 2 log 1/8. Nilainya adalah negatif 3. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1/4, 2 log 1/4 adalah negatif 2. Untuk X-nya 1/2, 2 log setengah itu adalah negatif 1. Kemudian untuk X sama dengan 1, 2 log 1 adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 2, nilainya adalah fx-nya 1. Kemudian untuk X sama dengan 4, nilai fx-nya adalah 2. Dan untuk X sama dengan 8, fx-nya adalah 3. Kemudian dengan cara yang sama, setengah log 1/8 itu adalah 3 dan seterusnya kita isi. Kemudian di sini kita sudah menemukan titik-titik bantunya. Untuk yang 2 log x titik bantunya adalah 1/8, negatif 3, kemudian 1/4, negatif 2 dan seterusnya. Kemudian untuk yang setengah log x itu 1/8,3, 1/4,2 dan seterusnya. Ini nanti titik bantunya diletakkan di koordinat kartesius, kemudian dibuat grafiknya. Lalu contoh yang lain, misalnya kita akan membuat grafik fx sama dengan 3 log x dan fx sama dengan 1/3 log x. Untuk yang 3 log x dulu, dengan titik bantunya, absisnya adalah ini, ordinatnya kita tentukan dulu, 3 log 1/27 adalah negatif 3, dan seterusnya. Kemudian untuk yang 1/3 log x, 1/3 log 1/27 adalah 3. Kemudian dan seterusnya kita isi. Lalu titik-titik bantunya untuk yang 3 log x adalah 1/27, negatif 3, 1/9, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian untuk yang 1/3 log x, titik bantunya adalah 1/27,3, 1/9,2, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, titik-titiknya juga diletakkan pada koordinat kartesius, lalu digambar grafiknya. Bidang kartesiusnya misalnya seperti ini. Jadi titik-titik yang tadi sudah didapatkan diletakkan pada bidang ini, kemudian dibuat grafiknya, mulai dari yang 2 log x, setengah log x, kemudian 3 log x, dan 1/3 log x. Jadi nanti pada bidang ini akan ada 4 grafik. Selanjutnya, setelah menggambar secara manual, kalian dapat mengkonfirmasi gambar yang sudah dibuat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi untuk mengecek gambar saya sudah benar atau belum sih, seperti itu. Jadi konfirmasi gambar grafik kalian dengan gambar grafik dengan program komputer atau HP yang kalian ketahui, misalnya program GeoGebra. Untuk tampilan GeoGebra yang di laptop adalah seperti ini. Mari kita cek untuk yang grafik Y sama dengan 2 log X dulu. Jadi kalau di aplikasi itu kan basisnya di bawah, kita pilihnya yang ini ya.
basisnya kan 2, jadi 2-nya kita letakkan di bawah sini, kemudian numerusnya adalah X. Nah, langsung keluar gambar grafiknya seperti ini. Kemudian yang setengah log X, pilihnya sama, ini, kemudian basisnya adalah 1 dibagi 2, numerusnya adalah X. Nah, keluar grafiknya adalah yang ini ya. Mari kita cek dulu. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kan kalau yang 2 log X itu yang ungu, yang setengah log X yang merah. Kalau yang 2 log X itu ternyata makin ke kanan makin naik, kalau yang setengah log X makin ke kanan makin turun. Selanjutnya kita cek untuk yang 3 log X. Jadi 3 log X. Itu yang abu-abu. Kemudian yang terakhir yang 1/3 log X. Jadi basisnya 1/3, kemudian numerusnya X. Grafiknya yang biru di sini. Nah, sekarang coba kita amati. Jadi untuk yang 2 log X dan 3 log X itu kan yang warnanya ungu dan abu-abu. Ternyata makin ke kanan itu sama-sama makin naik. Jadi dia merupakan fungsi naik. Sedangkan yang setengah log X dan 1/3 log X itu berarti yang merah dan yang biru, itu dia makin ke kanan makin turun, sehingga merupakan fungsi turun. Dari sini kita bisa simpulkan kalau basisnya itu lebih dari 1, ternyata merupakan grafik atau fungsi naik. Dan kalau basisnya itu antara 0 sampai 1, itu adalah merupakan fungsi turun. Kemudian kita amati lagi untuk yang basisnya lebih dari 1, itu kan berarti yang ini ya. Yang 2 log X sama yang 3 log X berarti yang ungu dan yang abu. Ternyata kalau untuk yang basisnya lebih dari 1, makin besar basisnya itu gambar grafiknya makin menyempit ke sumbu X. Jadi nanti kalau 4 log X atau 5 log X berarti kira-kira nanti grafiknya di sini, di bawahnya sini. Sedangkan untuk yang basisnya antara 0 sampai 1 berarti yang setengah dan 1/3 itu yang ini ya. Setengah itu yang merah, 1/3 itu yang biru. Setengah ke yang 1/3 itu kan berarti basisnya makin mengecil. Untuk yang basisnya antara 0 sampai 1, kalau basisnya makin mengecil, dia juga akan makin menyempit ke sumbu X. Untuk lebih jelasnya di sini saya sudah gambarkan untuk 2 log X, 3 log X, 4 log X, dan 5 log X. Dari yang ungu ke biru, di sini kalian lihat gambar grafiknya semakin mendekati sumbu X atau makin menyempit ke sumbu X. Untuk lebih detailnya di sini saya simulasikan untuk yang basisnya lebih dari 1. Jadi kan ini fungsinya A log X, basisnya A. Kemudian A-nya saya ambil untuk yang A-nya lebih dari 1. Saya mulai dari 1,1. Saya bawa ke 5, berarti kan makin besar. Ternyata kalau basisnya makin besar, itu gambar grafiknya dia akan semakin horizontal atau makin menyempit ke sumbu X. Sedangkan kalau basisnya makin mengecil, dia akan semakin vertikal atau makin melebar menjauhi sumbu X. Seperti ini. Selanjutnya untuk yang basisnya antara 0 sampai 1. Di sini saya misalkan saya ambil untuk yang setengah log X, 1/3 log X sampai 1/5 log X. Berarti kan basisnya dari hijau ke biru itu berarti basisnya makin mengecil. Kalian perhatikan dari hijau ke biru itu basisnya makin mengecil dari setengah ke 1/5. Ternyata makin mengecil basisnya itu gambar grafiknya akan semakin horizontal atau makin menyempit, makin mendekati sumbu X. Sedangkan kalau makin membesar itu grafiknya adalah semakin vertikal, makin melebar, makin menjauhi sumbu X. Untuk lebih detailnya, sekarang yang basisnya antara 0 sampai 1. Jadi ini kan fungsinya A log X, berarti kan basisnya A. A-nya misalnya dari besar ke kecil ya, antara 1 kita bawa ke 0,1. Saat A-nya 1 di sini nggak keluar gambarnya karena memang basis kan nggak boleh sama dengan 1. Tapi kalau kita tarik ke sini, semakin mengecil itu nanti gambar grafiknya akan semakin horizontal atau menyempit mendekati sumbu X. Sedangkan kalau semakin membesar basisnya, itu nanti grafiknya akan semakin melebar menjauhi sumbu X atau semakin vertikal. Sekarang kita kembali mengamati grafik 2 log X dan setengah log X.
Kalian perhatikan kedua grafik ini simetri terhadap sumbu X. Kemudian kedua grafik ini juga memiliki asimptot. Kalian perhatikan. Jadi grafik ini semakin mendekati sumbu Y tapi tidak pernah memotong sumbu Y. Jadi asimptotnya adalah sumbu Y. Jadi untuk yang modelnya itu A log X, entah itu A-nya lebih besar dari 1 maupun A-nya antara 0 sampai 1, ternyata dia sama-sama memiliki asimptot berupa sumbu Y. Nanti kalau grafiknya sudah lain, bisa jadi asimptotnya berubah, karena nanti kalau geser-geser kan nanti asimptotnya juga geser. Nah, dari yang sudah Bu Guru paparkan tadi, coba sedikitnya kalian tuliskan 5 sifat grafik fungsi Y sama dengan A log X. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang hubungan grafik fx sama dengan 2 log x dan fx sama dengan 2 pangkat x, serta hubungan antara fx sama dengan 3 log x dan fx sama dengan 3 pangkat x. Jadi, apa hubungannya grafik logaritma dan grafik eksponen? Coba kalian gambarkan grafiknya itu di GeoGebra, lalu kalian perhatikan hubungannya apa sih? Sekarang diperhatikan untuk grafik fx sama dengan A log x yang A-nya atau basisnya itu lebih dari 1. Bentuk grafiknya adalah seperti ini, semakin ke kanan semakin naik karena dia merupakan fungsi naik. Ini adalah grafik Y sama dengan A log x, di mana A-nya lebih dari 1. Kemudian kalian perhatikan di modul kalian ada sedikit ralat, ini ya, garis putus-putus yang horizontal silahkan ditambahi, kemudian posisi Y sama dengan A log P dan Y sama dengan A log Q itu berada pada sumbu X, bukan berada pada titik di grafiknya, silahkan diedit. Kemudian mari kita amati ada absis X sama dengan P setelah dipetakan oleh Y sama dengan A log X, hasilnya adalah Y sama dengan A log P. Sedangkan untuk yang absis X sama dengan Q, setelah dipetakan oleh Y sama dengan A log X, hasilnya adalah Y sama dengan A log Q. Kalian perhatikan kesimpulan di sini, jika A log P sama dengan A log Q, perhatikan jika nilai Y-nya ini berhimpit pada satu nilai atau A log P dan A log Q-nya itu berada pada satu nilai, kita tarik ke fungsinya di sini, kemudian kita tarik ke sumbu X, maka akan ketemu satu nilai X, sehingga P-nya akan sama dengan Q. Kemudian khusus untuk grafik ini, yaitu untuk basis yang lebih dari 1, di sini perhatikan posisi X sama dengan P itu kan di kirinya X sama dengan Q, itu artinya P-nya lebih kecil dari Q. Kemudian posisi dari Y sama dengan A log P itu kan di bawah Y sama dengan A log Q, itu artinya Y sama dengan A log P lebih kecil dari Y sama dengan A log Q. Jadi di sini kalian simpulkan, jika A log P lebih kecil dari A log Q, maka di sini ternyata P-nya juga lebih kecil dari Q. Perhatikan untuk basis yang lebih dari 1 tandanya searah. Kemudian dari nomor 1 dan 2 ini kan P dan Q-nya kita misalkan suatu bilangan atau konstanta. Nah, ini juga berlaku kalau numerusnya itu berupa fungsi. Misalnya seperti ini, jika A log fx sama dengan A log gx, maka fx-nya sama dengan gx. Kemudian untuk yang A-nya lebih dari 1 ini, jika A log fx lebih besar dari A log gx, maka fx lebih besar dari gx, dan jika A log fx lebih kecil dari A log gx, maka fx-nya lebih kecil dari gx. Jadi tanda pertidaksamaannya antara pertidaksamaan logaritma dan pertidaksamaan untuk numerusnya itu adalah searah. Kemudian perhatikan di sini ada fx lebih besar 0, gx lebih besar 0, itu adalah syarat. Karena syarat numerus itu harus positif atau lebih besar dari 0. Demikian pula yang tadi di sini ada P dan Q, itu P dan Q-nya juga harus positif karena dia adalah numerus. Selanjutnya untuk grafik fx sama dengan A log gx di mana A atau basisnya itu antara 0 sampai 1, grafiknya adalah seperti ini, merupakan grafik turun atau fungsi turun karena makin ke kanan dia makin turun. Kemudian perhatikan di sini juga perlu kalian tambahi di modul kalian garis putus-putus yang horizontal. Kemudian posisi Y sama dengan A log P dan Y sama dengan A log Q-nya juga kalian betulkan harusnya berada di sumbu Y, bukan berada pada grafiknya. Kemudian kalian amati di sini ada titik, ada absis X sama dengan P, setelah dipetakan melalui grafik fungsi Y sama dengan A log X, hasilnya adalah Y sama dengan A log P. Kemudian X sama dengan Q dipetakan oleh Y sama dengan A log X, hasilnya adalah Y sama dengan A log Q. Nah, di sini kalian
Perhatikan kesimpulannya, jika alog P sama dengan alog Q, jadi kalau Y-nya ini berhimpit pada satu nilai, alog P dan alog Q-nya ini ada satu nilai, merupakan satu nilai, kita tarik ke grafiknya, kemudian kita tarik ke sumbu X, maka akan ketemu satu nilai X juga, sehingga P-nya akan sama dengan Q. Kemudian khusus untuk A yang antara 0 sampai 1 ini, yaitu khusus pada grafik ini, ternyata jika alog P ini lebih besar dari alog Q, maka di sini posisi P-nya itu lebih kecil dari Q. Jadi berkebalikan. Kemudian ini kan untuk P dan Q-nya konstanta atau bilangan. Nah, sekarang kalau misalnya numerusnya itu adalah fungsi, juga berlaku hal yang sama. Jika alog fx sama dengan alog gx, maka fx-nya sama dengan gx. Dan jika dan khusus untuk yang A-nya antara 0 sampai 1, basisnya antara 0 sampai 1 ini, jika alog fx lebih besar alog gx, maka fx-nya lebih kecil dari gx, dan jika alog fx lebih kecil dari alog gx, maka fx-nya lebih besar dari gx. Jadi untuk yang basisnya antara 0 sampai 1 ini, tanda pertidaksamaannya antara pertidaksamaan logaritma dan pertidaksamaan untuk numerusnya adalah berkebalikan. Kemudian untuk syarat numerusnya selalu fx dan gx-nya atau numerusnya harus selalu positif. Demikian pula untuk yang tadi di atas ini kan numerusnya P dan Q, P dan Q-nya juga harus positif. Sehingga kita peroleh kesimpulan untuk basis atau A yang lebih dari 1, jika alog fx lebih besar dari alog gx, maka fx-nya lebih besar dari gx, dan jika alog fx-nya lebih kecil dari alog gx, maka fx-nya lebih kecil dari gx. Untuk syaratnya selalu numerus itu harus selalu positif. Jadi di sini kan numerusnya fx dan gx, jadi fx dan gx-nya harus lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian kalian perhatikan untuk basis lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya adalah searah. Jadi kalau pertidaksamaan logaritmanya itu lebih besar, maka pertidaksamaan untuk numerusnya adalah juga lebih besar. Demikian pula sebaliknya. Kalau pertidaksamaan logaritma lebih kecil, maka pertidaksamaan numerusnya akan lebih kecil juga. Sedangkan untuk yang basisnya antara 0 sampai 1, jika alog fx lebih besar dari alog gx, maka sebaliknya fx lebih kecil dari gx. Dan jika alog fx-nya lebih kecil dari alog gx, maka fx-nya akan lebih besar dari gx. Untuk syaratnya masih tetap sama, numerusnya harus positif. Dan kalian perhatikan untuk A yang antara 0 sampai 1 atau basis antara 0 sampai 1, tanda pertidaksamaannya adalah berkebalikan. Jika pertidaksamaan logaritmanya lebih besar, maka untuk numerusnya pertidaksamaannya menjadi lebih kecil, dan jika pertidaksamaan logaritmanya lebih kecil, maka numerusnya pertidaksamaannya adalah lebih besar. Demikian pertemuan untuk pembahasan fungsi logaritma dan grafik fungsi logaritma. Untuk mengembangkan kompetensi kalian, silakan dikerjakan tugas mandiri pada modul fungsi eksponen dan logaritma halaman 14. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.